Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahi wala ilaha illallah. Alhamdulillahi wala haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, ya jal jalali wal ikram. Insya Allah pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan tentang kajian astrofisika terhadap waktu-waktu sholat 5 waktu. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat. Saudara-saudaraku yang baik hati, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna sholata kanat alal mu'minina kitabam mauquta, yang artinya sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang ditetapkan waktunya bagi kaum mukminin. Quran Surat An-Nisa ayat 103. Dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, sesungguhnya sholat itu memiliki awal dan akhir waktu. Awal waktu sholat duhur yaitu saat matahari tergelincir, dan akhir waktunya yaitu ketika masuk waktu asar. Awal waktu sholat asar yaitu ketika masuk waktunya, dan akhir waktunya yaitu saat matahari menguning. Awal waktu sholat maghrib yaitu ketika matahari tenggelam, dan akhir waktunya yaitu ketika tenggelam ufuk. Awal waktu sholat isya yaitu saat ufuk tenggelam, dan akhir waktunya yaitu pertengahan malam. Awal waktu sholat fajar yaitu ketika terbit fajar, dan akhir waktunya yaitu saat matahari terbit. Hadis riwayat Tirmizi nomor 151 dan selainnya. Silakan baca kitab As-Shahihah nomor 1696. Juga dalam hadis dari Abdullah bin Amr ibnul As radhiyallahu anhu, ia berkata yang artinya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ditanya tentang waktu sholat yang 5. Beliau pun menjawab, waktu sholat fajar yaitu selama belum terbit sisi matahari yang awal. Waktu sholat duhur yaitu apabila matahari telah tergelincir dari perut atau bagian tengah langit, selama belum datang waktu asar. Waktu sholat asar yaitu selama matahari belum menguning dan sebelum jatuh atau tenggelam sisinya yang awal. Waktu sholat maghrib yaitu bila matahari telah tenggelam selama belum jatuh syafaq. Dan waktu sholat isya yaitu sampai tengah malam. Hadis riwayat Muslim nomor 1388. Sesungguhnya sholat yang dilaksanakan tepat pada waktunya akan mendatangkan pertolongan dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makna keselamatan yang dikandung oleh sholat dalam ranah ilmu jiwa dan kesehatan tubuh dapat dicapai melalui keseimbangan hormon-hormon yang mempengaruhi sistem saraf manusia. Keseimbangan hormon akan mendorong terciptanya ketenangan hati dan kejernihan di dalam berpikir. Lebih lanjut, ketika ketenangan pikiran tercapai berkat sholat, maka kondisi tubuh akan semakin sehat. Mengapa demikian? Karena sholat yang telah ditetapkan waktunya akan memberikan stimulasi atau rangsangan yang sangat luar biasa pada irama sirkadian atau siklus harian seorang manusia. Irama sirkadian adalah siklus fisiologi hormonal manusia mengikuti siklus harian matahari dan bulan. Sebagaimana yang dialami oleh manusia dalam kehidupan sehari-hari, di mana dalam setiap harinya mengalami malam dan siang. Ketika beraktivitas di kedua waktu tersebut, zat-zat kimia dalam tubuh manusia membentuk irama khusus sehingga berpola tertentu. Salah satu zat kimia yang berperan penting dalam pengaturan tubuh manusia yaitu hormon. Zat kimia ini dihasilkan oleh berbagai kelenjar
dan tersambung dengan sistem saraf serta banyak sistem lainnya yang mengendalikan tubuh manusia. Disadari atau tidak, aktivitas manusia pada saat siang ketika ada cahaya matahari maupun pada waktu malam hari akan mempengaruhi kinerja dan kadar hormon-hormon di dalam tubuh manusia itu sendiri. Di dalam buku The Science of Solat, Profesor Riset Dr. Insinyur H. Osli Rohman MS menguraikan secara mendalam tentang mutiara hikmah dari solat menurut ilmu pengetahuan dan sains yang dipelajarinya. Menurut beliau, setiap perpindahan atau peralihan waktu sholat sebenarnya bersamaan dengan terjadinya perubahan energi pada alam yang dapat diukur dan dirasakan melalui perubahan warna alam. Nah, jika siang itu warnanya kebiruan atau kebiru-biruan, dan kalau sakit itu warnanya kemerahan atau kemerah-merahan, suhu warna biasanya menggunakan satuan Kelvin yang simbolnya K sebagai perangkat pengukurannya. Saudara-saudaraku yang baik hati, baiklah kita akan bahas satu persatu mengenai waktu sholatnya. Yang pertama adalah waktu sholat subuh. Sebagaimana ditunjukkan dalam hadis dari Aisyah radhiyallahu anha yang artinya, kami wanita-wanita mukminah ikut menghadiri sholat fajar bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan berselimut atau menyelubungi tubuh dengan kain-kain kami. Kemudian mereka atau para wanita tersebut kembali ke rumah-rumah mereka ketika mereka selesai menunaikan sholat dalam keadaan tidak ada seorang pun yang mengenali mereka karena waktu golas atau sisa gelapnya malam. Hadis riwayat Bukhari nomor 578 dan Muslim nomor 1455. Pada waktu sholat subuh, alam berada dalam spektrum warna biru muda. Ini bersesuaian dengan frekuensi tiroid atau kelenjar gondok. Dalam ilmu fisiologi, tiroid mempunyai pengaruh terhadap sistem metabolisme tubuh manusia. Warna biru muda juga mempunyai rahasia tersendiri terkait dengan rezeki dan cara berkomunikasi. Mereka yang masih tertidur lelap pada waktu sholat subuh akan menghadapi masalah rezeki dan komunikasi. Mengapa? Karena kelenjar tiroid tidak dapat menyerap energi biru muda di alam ketika roh dan jasad masih tertidur. Pada saat adzan subuh berkumandang, energi alam ini berada pada tingkat yang optimal. Energi inilah yang kemudian diserap oleh tubuh kita, terutama pada waktu kita ruku dan sujud. Pada kondisi normal, tanpa intervensi sholat, hormon kortisol atau adrenokortikotropik hormon yang disingkat ACTH akan naik dan turun membentuk sebuah kurva yang menyerupai huruf N. Puncak tertinggi hormon kortisol dan ACTH akan tercapai ketika waktu subuh pada saat fajar akan menyingsing. Sementara kadar terendahnya dicapai pada pukul 12 tengah malam. Hormon kortisol dan ACTH sendiri yaitu hormon yang mengatur tingkat kecemasan dan kegelisahan manusia. Pada malam hari ketika manusia tertidur, kegelisahan menjadi berkurang dan kembali naik ketika fajar menyingsing. Maka sangat wajar jika seorang manusia merasa cemas dan gelisah karena yang akan dihadapinya pada hari baru itu berada di luar kendalinya. Silakan baca buku Cara Hidup Sehat Islami Tasdikiyah Publisher 2015 halaman 128 sampai 131. Secara biologis, waktu menjelang subuh yaitu masa-masa berat bagi sistem tubuh manusia. Pada saat itu terjadi pengurangan jatah oksigen di atmosfer akibat adanya dalam tanda kutip persaingan penggunaan oksigen dengan tumbuhan.
Pada malam hari, tumbuhan bernapas tetapi tidak berfotosintesis. Berbeda dengan siang hari di mana fotosintesis berlangsung dan cadangan oksigen pun senantiasa bertambah. Keadaan berakhirnya malam atau menjelang dini hari ini diperberat dengan adanya pengaruh gravitasi bulan. Daya tarik benda langit inilah yang mengakibatkan terjadinya gejolak dalam peredaran dan aliran darah, menyerupai peristiwa terjadinya gelombang pasang air laut akibat gravitasi bulan. Darah pun mengental karena adanya sisa metabolisme tubuh yang bertumpuk. Nah, kondisi berat itu akan dapat diperbaiki, bahkan dioptimasi apabila rutin menjalankan sholat subuh. Orang yang istiqomah menjalankan sholat subuh tepat pada waktunya akan mengawali hari-harinya dengan kondisi dan keadaan hati yang jauh lebih tenang, lebih ringan, dan bebas dari kecemasan. Selanjutnya, yang kedua, yaitu waktu sholat duhur. Jabir bin Samurah radhiyallahu anhu berkata yang artinya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sholat duhur ketika matahari tergelincir. Hadis riwayat Muslim nomor 1403. Hadis ini menunjukkan disenanginya menyegerakan sholat duhur. Demikian pendapat As-Syafi'i rahimahullah dan jumhur ulama. Silakan baca kitab Al-Minhaj halaman 122 dan kitab Al-Majmu halaman 56. Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata yang artinya, kami bila mengerjakan sholat duhur di belakang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kami sujud di atas pakaian kami dalam rangka menjaga diri dari panasnya matahari di siang hari. Hadis riwayat Bukhari nomor 542 dan Muslim nomor 1406. Pada waktu tengah hari atau siang hari, Allah mensyariatkan sholat duhur. Sholat duhur berfungsi sebagai ajang optimalisasi pengendalian diri manusia. Pada saat inilah ACTH dan kortisol muncul dalam tubuh. Kondisi ini diikuti oleh optimalnya kadar hormon lainnya seperti serotonin, pre-opioid, melanokortin atau disingkat POMC, serta endorfin. Sebaliknya, dopamin dan norepinefrin menurun kadarnya pada saat itu. Dalam kondisi ini, seseorang akan kehilangan selera terhadap hawa nafsunya karena kinerja sistem hormon di batang otaknya berkurang. Bagi orang yang sholat duhur dan sholatnya dilaksanakan dengan benar, pasti bisa merasakan hal ini setelah sholat. Wujud kondisi yang dirasakan yaitu pikiran kita seolah-olah melayang seperti orang yang mengantuk tetapi tidak tidur. Nah, pada saat setelah sholat duhur itulah sebenarnya saat yang tepat untuk menggunakan kemampuan akal kita dalam hal analisis dan logika. Mengapa demikian? Karena saat itu otak dan sistem kecerdasan manusia tidak dipengaruhi secara dominan oleh nafsu kita. Akibatnya produk-produk pikirannya lebih ikhlas dan lebih berkualitas. Pada waktu duhur, warna alam berubah menguning dan ini berpengaruh pada perut dan sistem pencernaan manusia secara keseluruhan. Warna ini juga punya pengaruh terhadap hati. Warna kuning ini mempunyai rahasia berkaitan dengan keceriaan seseorang. Jadi bagi mereka yang selalu ketinggalan atau melewatkan sholat duhur berulang-ulang kali akan mengalami masalah dalam sistem pencernaan mereka sendiri serta berkurangnya keceriaannya. Selanjutnya yang ketiga yaitu waktu sholat asar. Sholat asar adalah sholat pada waktu aktivitas harian manusia mencapai titik optimal. Hormon yang mendukung kecerdasan kadarnya masih tinggi, sementara hormon sabar dan tidak egois juga mendominasi. Ketika sholat asar inilah potensi kerinduan manusia untuk berbuat baik akan tercurahkan.
Maka ada baiknya jika kegiatan-kegiatan yang mengikutinya diarahkan untuk tujuan berlomba-lomba dalam kebaikan, saling menasihati dan saling mengingatkan secara konstruktif. Pada waktu asar, warna alam berubah lagi warnanya menjadi jingga atau orange, yaitu warna antara merah dan kuning. Hal ini berpengaruh cukup signifikan terhadap organ tubuh, yaitu prostat, rahim atau ovarium, indung telur, dan testis yang merupakan sistem reproduksi secara keseluruhan pada manusia. Warna orange di alam juga mempengaruhi kreativitas seseorang. Orang yang sering ketinggalan waktu asar akan menurunkan daya kreativitasnya. Selain itu, organ-organ reproduksi ini juga akan kehilangan energi positif dari warna alam tersebut. Yang keempat yaitu waktu sholat maghrib. Awal waktu maghrib adalah saat sinar matahari telah hilang warnanya. Warnanya terlihat merah dan cahaya kegelapan mulai nampak. Dalam Al-Quran disebutnya sebagai gosakil lail. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Aqimis sholata liduluski syamsi ila gosakil lail," yang artinya laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Quran Surat Al-Isra ayat 78. Pada waktu maghrib, warna alam kembali berubah warnanya menjadi warna merah. Sering pada saat ini kita mendengar banyak nasihat dari orang tua kita agar tidak berada di luar rumah. Nasihat tersebut ada benarnya, karena pada saat maghrib tiba, spektrum warna alam selaras dengan frekuensi jin dan iblis. Pada saat ini jin dan iblis sangat berenergi atau sangat kuat, karena mereka bergelombang atau ikut bergetar dengan warna alam. Mereka yang sedang dalam perjalanan sebaiknya berhenti sejenak dan mengerjakan sholat maghrib terlebih dahulu. Hal ini lebih baik dan lebih selamat, karena pada waktu ini banyak gangguan atau interaksi antar gelombang dalam satu daerah yang sifatnya itu bisa membangun dan bisa juga merusak, atau terjadi tumpang tindih dua atau lebih gelombang yang berfrekuensi sama atau hampir sama, dan ini bisa menimbulkan fata morgana yang bisa mengganggu penglihatan kita. Sholat maghrib dan isya bersamaan dengan waktu yang ideal untuk berkontemplasi dan mengevaluasi diri kita. Dalam interval waktu ini, hormon takut mulai aktif dan merasuki perasaan manusia agar selalu ingat bahwa di dunia ini hanya sementara. Oleh karena itu, setelah waktu sholat isya merupakan waktu yang paling ideal bagi tubuh manusia untuk beristirahat. Jangan begadang. Dan yang kelima yaitu waktu sholat isya. Selanjutnya, pada waktu isya warna alam berubah menjadi nila dan selanjutnya menjadi gelap. Waktu isya mempunyai rahasia ketentraman dan ketenangan yang frekuensinya sesuai dengan sistem kontrol otak. Mereka yang sering ketinggalan waktu isya akan sering merasa risih. Untuk itulah ketika alam mulai diselimuti kegelapan, kita dianjurkan mengistirahatkan tubuh kita. Dengan tidur pada waktu ini, keadaan jiwa kita berada pada gelombang delta dengan frekuensi di bawah 4 Hz. Hertz itu yaitu satuan ukur untuk frekuensi ya. Dan seluruh sistem tubuh memasuki waktu istirahat. Nah, demikianlah saudara-saudaraku korelasi antara waktu sholat dengan warna alam. Manusia sebaiknya sadar akan pentingnya energi alam. Faktor-faktor inilah yang mendasari kegiatan meditasi seperti tai chi, qigong, yoga, zikir, aurodan, dan lain sebagainya. Kegiatan konversi ini dilakukan untuk menyerap energi alam semesta
ke dalam sistem tubuh kita atau tubuh manusia. Kita sebagai umat Islam sepatutnya bersyukur karena telah dikaruniakan syariat sholat 5 waktu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga jika kita lakukan sesuai dengan aturannya, maka secara tak sadar kita telah menyerap energi di alam ini. Ini mungkin belum pernah terfikir oleh kita sebelumnya. Kemudian lebih jauh lagi, Profesor Riset Dr. Insinyur H. Osli Rohman MS menjelaskan bahwa manfaat sholat laksana sebagai satu kesatuan yang utuh antara kesehatan, ibadah, rezeki, psikologi, dan lain sebagainya. Tentu saja nilai manfaat yang terkandung di dalam sholat ini jika diimplementasikan secara kontinu atau secara istiqomah, tidak hanya mengantarkan kita menuju ketakwaan, tapi juga bisa menggapai hidup yang lebih bahagia dan paripurna secara lahir dan batin. Inilah hakikat mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki sifat Maha Pengasih dan Maha Penyayang mewajibkan kita sebagai orang yang beriman untuk sholat 5 waktu. Sebagai Sang Pencipta, di balik tuntutan iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara kafa atau sempurna, tentu saja Allah memiliki rahasia yang tidak serta-merta dapat dipahami oleh kita sebagai hambanya. Dan seringkali kita hanya baru beriman jika akal kita menerima dengan landasan logika kita. Padahal iman seharusnya tunduk dan pasrah atas dasar cinta, tanpa perlu bertanya mengapa kita harus sholat 5 waktu. Kerjakanlah perintah Allah sebaik mungkin dan biarkan Allah yang membuka pintu rahasianya atau pintu hikmahnya. Jika kita telah dianggap oleh Allah sebagai hamba yang benar-benar bertakwa kepadanya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'alallahi fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amri qad ja'alallahu likulli syai'in qadara." Yang artinya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan membukakan jalan keluar baginya dan Dia memberi rezeki dari arah yang tidak disangka-sangkanya. Dan barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan mencukupkan keperluannya. Sesungguhnya Allah melaksanakan urusannya. Sungguh Allah telah mengadakan ketentuan bagi setiap sesuatu. Quran Surat At-Tolak ayat 2 dan 3. Saudara-saudaraku yang baik hati, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menolong dan memudahkan kita untuk senantiasa istiqomah mendirikan sholat 5 waktu, baik secara berjamaah maupun secara munfarid. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam, subhanakallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta. Barakallahu fina. Semoga Allah memberikan kepada kita keberkahan. Sahalallahu lana khairan haitsu ma kunna. Semoga Allah memudahkan kita dalam melakukan kebaikan dimanapun kita berada. Akhirnya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.